Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ke arah Palimanan semakin padat. Petugas pun menerapkan rekayasa kontraflow. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, ribuan kendaraan masih tertahan dalam antrian panjang menunggu diangkut kapal laut untuk penyeberangan ke Pulau Sumatera. Jumlah kendaraan memasuki Pelabuhan Merak mengalami kenaikan 5 kali lipat dibandingkan situasi biasa. Kita akan bergabung dengan rekan Febrian Ahmad di Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, dan Marcelina Tumondo di Pelabuhan Merak, Banten untuk informasi selengkapnya. Yang pertama kita akan menuju ke rekan Febrian terlebih dahulu. Selamat siang, Febri. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana dan seperti apa peningkatan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek dari kedua arah sampai dengan saat ini? Reno, untuk siang hari ini kami memantau situasi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek memang padat, bahkan ini dapat dikatakan macet dari kedua arah, bukan hanya dari arah Jakarta menuju ke timur Pulau Jawa ke arah Palimanan dan juga Semarang, namun juga ke arah sebaliknya, yakni dari arah Palimanan, Bandung yang akan menuju ke DKI Jakarta. Anda juga bisa saksikan di layar kaca Anda bahwa saat ini pun kondisinya sedang stuck di gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70, karena terjadi penumpukan kendaraan dari kedua arah, meskipun sistem kontraflow sudah diterapkan oleh pihak kepolisian dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat tadi dimulai untuk pembersihannya. Untuk yang menuju ke arah timur Pulau Jawa atau yang akan menuju ke arah Palimanan dan juga menuju ke Jawa Tengah, kami memantau kemacetan terjadi sejak di kilometer 68 atau ini beberapa kilometer yang akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian dari kilometer 68 ini terus mengular sampai dengan di kilometer 86. Artinya ada kepadatan dan juga kemacetan sepanjang kurang lebih 15 sampai dengan 18 km. Dan hal ini juga terjadi sejak tadi pagi, belum ada tanda-tanda indikasi akan berkurang jumlah kendaraan sehingga dapat terurai dengan cepat. Yang menyebabkan kemacetan sebenarnya bukan hanya adanya peningkatan volume kendaraan saja, namun juga terkait dengan masih adanya masyarakat yang belum memiliki saldo uang elektronik sehingga mereka harus mengantri lebih lama lagi di gerbang tol, meskipun gerbang tol juga sudah dibuka, sekitar ada 18 gerbang tol yang dibuka untuk yang menuju ke arah timur Pulau Jawa. Selain itu juga dari kilometer 70 saat keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, ini juga ada penyempitan jalan, di mana kalau di Cikampek Utama ini ada 4 ruas jalan digunakan menuju ke timur Pulau Jawa, ditambah 2 kontraflow jalan, ruas jalan menuju ke timur Pulau Jawa. Namun ketika mereka melewati gerbang tol Cikampek Utama, ini mereka akan melintasi tol Cikopo Palimanan yang hanya menyisakan 4 ruas tol saja, sehingga dari tadinya ada 6 ruas tol kira-kira yang digunakan kini menjadi 4 ruas tol, dan penyempatan ini pun yang menjadi titik di mana kemacetan terjadi di antara pemudik yang akan menuju ke timur Pulau Jawa. Sementara untuk yang menuju ke DKI Jakarta ini juga sudah macet, dan juga tadi kita juga sempat melihat kondisinya stuck, tidak bergerak seperti itu dikarenakan masih tingginya arus lalu lintas dari arah Cipularang yang akan menuju ke DKI Jakarta, dan juga mereka mengantri untuk dapat masuk ke dalam ruas tol Jakarta Cikampek menggunakan sistem kontraflow yang diberikan. Semula hanya ada 1 lajur saja yang disiapkan untuk kendaraan yang akan menuju ke Jakarta melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Namun melihat begitu padatnya kendaraan dan juga menyebabkan kemacetan bahkan stuck, akhirnya pihak kepolisian tadi menggunakan bahu jalan untuk dapat agar kendaraan ini dapat berjalan dengan cepat. Kemarin Kapolri mengatakan ada 211 kendaraan di H-3, 211.000 kendaraan di H-3 yang akan keluar. Data pagi ini sudah ada 105.000 kendaraan yang sudah keluar DKI Jakarta. Artinya diprediksi hari ini masih akan ada sebanyak 105.000 kendaraan lagi yang akan keluar dari DKI Jakarta, sehingga kepadatan ini masih dapat terjadi dan masyarakat diminta untuk mengantisipasi perjalanan mereka. Reno. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk laporan Anda. Kita menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Di sana ada rekan Marcelina Tumondo. Marcel, sampai dengan siang hari ini apakah kepadatan kendaraan di dalam pelabuhan masih terjadi dan apa upaya yang dilakukan untuk mengurai kepadatan di dalam Pelabuhan Merak? Sampai siang hari ini kepadatan masih terjadi di Pelabuhan Merak. Dari pantauan kami, tim titik pantau Metro TV, di ketujuh dermaga yang berada di Pelabuhan Merak ini seluruhnya kantung-kantung parkir ini dipenuhi oleh antrian kendaraan yang hendak menunggu giliran untuk naik ke kapal dan menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni.
Jika dibandingkan dengan kondisi normal pada saat ini, situasinya sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan mencapai 5 kali lipat. Biasanya Pelabuhan Merak ini hanya melayani penyeberangan 7.000 kendaraan per harinya. Sampai dengan 3 hari jelang Lebaran atau kemarin sudah ada sebanyak 37.000 kendaraan yang diseberangkan ke Pelabuhan Bakaheni. Sehingga total jumlah kendaraan yang sudah diseberangkan sejak H-10 sampai dengan saat ini ada sebanyak 143.000 dengan total penumpang sebanyak 595.000 penumpang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan malam hari, di mana tanggal 30 April ini masih masuk dalam prediksi puncak arus mudik dan juga sampai dengan tanggal 1 Mei besok yang merupakan H-1 dari Lebaran. Kemudian juga sebagai upaya untuk terus mengurai kepadatan dan juga menambah kapasitas daya angkut, dari pihak operator sudah terus menambah kapal. Diketahui pada saat ini dioperasikan ada sebanyak 45 kapal per hari. Jumlah ini sudah ditingkatkan dari yang sebelumnya hanya sekitar 34 kapal dan saat ini sudah 45 kapal. Kemudian juga sudah dilakukan pembukaan dermaga di pelabuhan-pelabuhan tetangga, tepatnya adalah di Pelabuhan Indah Kiat dan juga di Pelabuhan Bojonegara. Selain itu, selain di kondisi di dalam Pelabuhan Merak, juga untuk lalu lintas menuju ke Pelabuhan Merak ini masih terjadi kemacetan ataupun situasi padat merayap. Untuk di ruas tol Tangerang Merak sendiri, kemacetan ini terjadi dari kilometer 90 sampai ke gerbang tol Merak atau sekitar 8 km. Pihak petugas terus melakukan upaya rekayasa lalu lintas berupa buka tutup dan juga memberikan arahan bagi para pengendara. Demikian, Reno. Baik, terima kasih rekan Marcelina Tumondo untuk laporannya langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada rekan Febrian Ahmad dari Gate Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan.